Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen PPG dalam jabatan tahap 4 Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ice, asal sekolah SD Impres Duli, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan melakukan praktek pembelajaran ujian kinerja pada kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 3 pada mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Berikut adalah video pembelajaran ujian kinerja. Untuk itu, mohon kritik dan sarannya untuk kemajuan dari pembelajaran berikutnya. Ini adalah bukti pendaftaran ujian kinerja saya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Sebelum masuk kelas, kita cuci tangan dan juga ukur suhu ya. Iya, Ibu. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semuanya sehat? Sehat. Ada yang di sekolah? Habis Sekolah. sekolah orang ya? Iya. Mau bilang tidak sekolah, berarti siapa yang tidak sekolah? Semuanya hadir toh? Oke anak-anak, hari ini kita mau lanjutkan kita punya materi tentang di tema kelima, subtema 1, pembelajaran ketiga. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, biasanya kita harus buat apa? Berdoa. Berdoa. Oke, silakan berdiri. Marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, sudah berterima kasih kami haturkan kepadamu atas berkat dan bimbinganmu. Sekarang kami mau belajar, utuslah Roh Kudusmu. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita sudah berdoa, semoga kita diberi berkat agar kita semua dapat menerima pelajaran sebentar dengan baik. Baik, silakan duduk. Kita mau belajar pada tema ke-5, yaitu tema 1, Berbuah kesuksesan. ya, pada pembelajaran ketiga. Baik, di pembelajaran ketiga ini pada materi IPA dan juga pada materi bahasa Indonesia. Baik, anak-anak, dari pembelajaran yang akan kita bahas, apa-apa saja yang mau kita capai, oke? Yaitu tujuan yang mau kita capai. Yang paling pertama yaitu dengan mengamati tayangan video sifat-sifat magnet, peserta didik dapat mengetahui sifat-sifat magnet secara tepat.
mau kita capai. Oke? Yaitu pada pembelajaran tentang magnet dan juga tentang formulir. Baik anak. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di papan dan juga perhatikan pada benda yang sedang dipegang ini. Kira-kira apa nama benda yang ada pada gambar dan juga yang ada pada tangan ibu sekarang? Namanya apa? Pada bagian manakah dari benda ini secara otomatis dapat menarik bagian tertentu pada kotak pensil ini? Pada bagian mana yang dapat menarik benda tertentu? Hari ini, di pembelajaran IPA kita nanti akan belajar tentang magnet, khususnya tentang sifat magnet. Sudah tahu toh sifat-sifat magnet? Ada yang sudah, ada yang belum. Baik. Untuk membuat supaya kita lebih paham, lebih mengerti, sekarang ibu minta simak baik-baik video pembelajaran yang ada di depan sana. Terus dari video ini sebentar nanti kamu akan menyelesaikan LKPD. Jadi lihat dia, cermati dia secara baik. Nah, adapun pembahasan materi kita pada video kali ini, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis magnet. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu magnet dan dari manakah asal magnet? Nah, jadi magnet merupakan suatu objek yang dapat menarik benda yang terbuat dari bahan tertentu, misalnya logam besi. Istilah magnet ini berasal dari kata magnetis litos. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yang artinya batu dari magnesia. Magnesia ini adalah kota yang berada di Yunani. Pada zaman Yunani kuno, untuk pertama kalinya di Magnesia ditemukan batu yang dapat menarik besi. Nah, dinamakanlah dengan magnet. Dan materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Adapun sifat magnet yang pertama yaitu magnet menarik benda-benda tertentu. Gaya tarik pada magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan dengan benda magnetis. Contohnya itu ada besi, baja, nikel, dan lain-lain. Sedangkan benda lainnya yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu bahan logam dinamakan benda non-magnetis. Contohnya itu ada kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Sifat magnet yang kedua yaitu gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Gaya magnet mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis. Gaya tarik magnet masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik penghalang tersebut. Selanjutnya, sifat magnet yang ketiga yaitu magnet memiliki kutub. Magnet memiliki dua kutub. Yang pertama yaitu kutub utara. Kutub utara ini biasanya diberi warna merah dengan huruf N atau North, dan kutub selatan. Biasanya kutub selatan ini diberi warna biru dengan huruf S, yaitu South dalam bahasa Inggris. Kutub-kutub magnet memiliki sifat yang istimewa. Yang pertama, jika kutub magnet yang senama atau sama, atau kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka yang terjadi adalah magnet tersebut saling tolak-menolak. Sedangkan jika kutub magnet yang berbeda didekatkan, misalnya kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka magnet tersebut saling tarik-menarik. Jadi kalian bisa perhatikan gambar yang ini. Apabila kutub yang berbeda didekatkan, maka saling tarik-menarik. Sedangkan kutub yang sama apabila didekatkan, maka saling tolak-menolak. Tadi semua sudah lihat toh? Sudah menyimak dengan baik dan cermat? Sudah? Baik. Kira-kira secara garis besar apa saja yang kalian paham tentang materi yang disajikan
senama atau kedua kutub yang berbeda jika didekatkan, maka akan terjadi peristiwa apa? Siapa yang bisa? Aldi, bantu itu. Yang berbeda berarti kutub yang berwarna merah dan kutub yang berwarna biru. Coba, Aldi punya kutub warna merah, ini punya kutub warna biru. Apakah peristiwa yang akan terjadi pada magnet tersebut? Aldi menghadap teman supaya teman-teman bisa lihat ya. Aldi punya warna merah, ini punya warna biru ya. Peristiwa apa yang akan terjadi? Bagaimana Aldi? Apakah yang terjadi? Tarik menarik. Tarik menarik. Magnet yang ibu pegang menarik magnet yang dipegang oleh Aldi, begitu juga magnet yang di Aldi menarik magnet yang di ibu pegang. Sekarang, jika kutub magnet yang ibu pegang ini yang berwarna merah, ibu dekatkan dengan kutub magnet yang berwarna merah juga pada magnet yang Cika pegang, apakah yang akan terjadi? Kita dekatkan. Bagaimana Cika? Itu artinya jika kedua kutub yang sama didekatkan, dia akan tolak menolak. Baik, sekarang kita sudah percobaan. Sekarang ini adalah salah satu bentuk dari magnet buatan. Pada magnet terdapat dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Kutub utara biasanya berwarna Merah. atau yang diberi simbol dengan N ini. N ini simbolnya dari bahasa Inggris yang yaitu north. North itunya artinya utara. Jadi pada magnet ada dua kutub, kutub utara dan juga kutub selatan. Kutub selatan simbolnya S. Bukan S itu artinya selatan, S itu artinya south dalam bahasa Inggris. Terus diberi simbol S untuk kutub selatan. Jadi sebuah magnet, khususnya magnet buatan itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub utara dan selatan. Sekarang kita lanjut ke bentuk-bentuk magnet. Ibu hanya mendapatkan salah satu bentuk magnet, yaitu magnet apa yang dipegang? Magnet U. Selain magnet U, ada juga lagi bentuk-bentuk magnet lainnya, yaitu magnet apa saja? Magnet badan, magnet kunci, magnet radar, magnet silinder, magnet jarum. Itu adalah contoh dari bentuk-bentuk magnet. Tetapi tidak menjadi masalah, karena kita sudah bisa melihat salah satu jenis bentuk magnet, yaitu magnet magnet U, karena bentuknya seperti huruf U. Sudah sampai sini? Sudah mengerti? Sudah mengerti itu dulu? Sudah, Ibu. Tanya. Putri, mau tanya? Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut dengan mengerjakan LKPD 1. Baik. Perhatikan semua ya. Baik, semuanya perhatikan di LKPD itu yang Ibu bagi tadi. Di situ nanti kamu isi kelompok berapa, nama kelompoknya. Sudah toh? Di situ juga ada bagaimana cara kamu untuk mau melakukan percobaan. Ibu cek dari sini. Ada tidak sepasang magnet? Ada tidak? Ada? Ada. Peniti? Ada. Kelompok 1 sudah ada?
langkah-langkahnya ya. Di situ langkah-langkahnya jelas dari kutub utara dari dekatkan kutub yang sama dari kedua kutub, yaitu kutub utara dan kutub utara atau kutub selatan dan kutub selatan. Hasilnya bagaimana? Kamu isi di dalam kertas manila yang ibu sudah bagikan ya. Tulis dengan cara di sini ibu sudah bagikan contoh ya. Ada kertas-kertas di situ. Kamu tulis, tulis di situ. Percobaan pertama apa dengan apa hasilnya apa. Ada kertas-kertas itu, manfaatkan dia. Sudah? Di sini yang ibu mau nilai ada yang pertama keterampilan dalam melakukan percobaan, yang kedua keterampilan dalam menuliskan hasil percobaan, yang terus ketiga ibu mau menguji pengetahuan kamu tentang pemahaman materi yang sudah ibu sajikan. Sudah? Sudah semua? Oke, sekarang ibu beri waktu kalian untuk menyelesaikan LKPD 1. Silakan kerja. Silakan kerja dalam kelompok, tulis yang rapi dan juga mudah dibaca oleh semua anggota. Silakan kerja. Betul tidak? Betul.
Kedua, kutub magnet yang sama akan tolak-menolak. Betul? Betul. Nanti kesimpulannya, benda yang dapat ditarik magnet adalah benda yang terbuat dari logam seperti baja atau besi. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah melaporkan hasil percobaannya tentang magnet. Sama-sama kasih semangat. Terima kasih. Oke. Sekarang yang mau kita bahas, yang mau kita pelajari hari ini tentang formulir pendaftaran. Sudah? Formulir pendaftaran itu biasanya digunakan pada saat akan mendaftar pada suatu kegiatan. Oke? Apa-apa saja atau data apa saja yang pada umumnya biasa diminta untuk melengkapi sebuah formulir pendaftaran. Yaitu apa saja? Itu adalah data-data umum ya. Sekarang dalam mengisi sebuah formulir pendaftaran biasanya dia punya petunjuk-petunjuknya. Seperti isiannya bagaimana? 1, Rion baca. Istilah dengan pulpen tinta hitam. Istilah dengan pulpen tinta yang berwarna hitam. Yang kedua, Cika. Lembar formulir tidak boleh robek atau kusut. Terus yang ketiga, Putri. Isilah formulir menggunakan huruf kapital. Betul. Yang keempat, Arion. Isilah identitas diri dengan benar-benarnya. Dengan Sebenar-benarnya. sebenar-benarnya. Yang kelima, Nona Feby. Tuliskan kota dan tanggal formulir ini diisi. Yang berikut yang keenam, Nona Rani. Tuliskan nama dan hubungan tanda tangan pada bagian kanan bawah. Iya. Contohnya formulir pendaftaran sebagai calon peserta didik baru. Nama Yohanes Don Bosco. Oke. Tetapi yang dia tulis hanya Yohanes. Apakah benar? Salah dan tidak benar dan tidak boleh. Jadi di sini yang dimaksudkan dengan data sebenar-benarnya adalah benar-benar data yang tertera pada akte kelahiran. Terus yang berikut, tuliskan kota dan tanggal formulir ini diisi. Artinya, tanggal hari kita isi yaitu tanggal 1 Desember. Berarti apa? Isiannya itu adalah 1 Desember. Jangan tulis tanggal 20 November. Kita isi tanggal 1 Desember, berarti tulisnya juga 1 Desember. Sekarang, tuliskan nama dan hubungkan tanda tangan pada bagian bawah. Jangan lupa pada formulir itu biasanya pada bagian bawah ada nama lengkap dan juga tanda. Sudah? Sudah sampai sini? Sudah, Ibu. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ada atau tidak? Tidak. Sudah paham toh? Sudah. Ini adalah salah satu contoh dari formulir pendaftaran. Namanya ada tidak? Ada. Nama panggilan ada. Umurnya ada. Kelasnya Ada. alamatnya Ada. hobinya Ada. di situ terus sebagai tanggal yang dia isinya berapa, terus namanya juga dan tanda tangannya. Sudah? Sudah sampai sini? Sudah, Ibu. Dari contoh formulir pendaftaran ini ada yang mau tanya? Ya? Ada yang mau tanya pekerjaan? Baik. Kalau formulir pendaftaran anggota PRI SD Investuri tidak mungkin ada pekerjaan karena ini masih berhubungan dengan anak sekolah. Kalau formulir pendaftaran tentang anggota PRI
D. Baca masing-masing ya. Langsung dikerja. Ayo cepat. Tidak. Sekarang kita isi berdasarkan data kita toh. Berarti tidak boleh lama-lama. Silakan kerja. Masing-masing tidak perlu kompromi. Ada yang sudah? Kalau sudah silakan tutup. Oke. Semuanya sudah paham? Sudah paham atau belum? Baik anak. Sekarang ibu mau tanya, ibu mau cek tentang apakah materi yang sudah ibu jelaskan tadi dari materi pertama sampai materi sekarang ini sudah paham atau belum? Oke. Kira-kira pada pembelajaran yang sudah kita lakukan dari tadi, apakah kamu semua sudah paham? Apa-apa saja yang sudah kamu paham? Siapa yang bisa? Apa saja yang kamu sudah paham? Ya, Aryo? Silakan. Silakan. Apa saja yang menurut Aryon bilang Aryon sudah paham? Apa saja? Sifat magnet, kutub senama akan tolak menolak, kutub tidak senama akan tarik menarik. Betul? Betul. Sifat-sifat magnet. Yang pertama kan materi tentang sifat-sifat magnet toh. Kutub yang senama akan Tolak menolak, kutub tak senama akan tarik menarik. Siapa lagi yang bisa? Materi yang dia paham ini apa lagi? Selain tarik menarik dan tolak menolak. Saya Ya, Angel? untuk mengisi formulir kita harus mengetahui data diri kita, contohnya nama, tempat tinggal lahir, kelas, alamat, dan hobi. Betul? Tepuk tangan dulu. Masih lagi ada yang lain? Iya, Revan. Apa lagi yang Revan paham dari tadi? Magnet dapat menarik peneti jepit rambut, paku, klips, kertas, dengan semua benda yang terbuat dari logam. Magnet tidak dapat menarik benda yang bukan logam. Betul atau tidak? Betul. Berarti kesimpulan yang dia paham tadi bahwa magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi dan baja. Terus magnet tidak dapat menarik benda yang tidak terbuat dari besi atau baja. Sudah ada yang masih lagi? Ada. Iya? Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain seperti logam. Iya, betul. Baik, tepuk tangan. Berarti ibu merasa sangat senang sekali karena apa yang sudah dijelaskan, apa yang sudah diterangkan tadi, berarti semuanya sudah masuk ke dalam Otak, atau masuk ke dalam pikiran. Iya, betul. Baik, tepuk tangan untuk Revan.
tinggal kita olah lagi supaya dia tetap ingat. Bagaimana cara mengolahnya supaya tetap ingat? Dengan cara terus menerus apa? Belajar. Baik. Sudah paham? Sudah paham? Ini dia kesimpulan yang Ibu maksudkan tadi. Sama atau tidak? Sama. Magnet itu benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari logam seperti besi dan baja. Kutub yang senama apa? Kutub senama menarik. Magnet dapat menarik benda yang dari besi atau baja. Tidak dapat menarik benda yang bukan dari besi atau baja. Terus kesimpulan atau pemahaman tentang formulir pendaftaran. Biasanya orang mau mengisi formulir pendaftaran itu menggunakan data pribadi. Data pribadi yaitu data kita sendiri, bukan data siapa-siapa. Sudah sampai sini? Sudah paham? Sudah, Ibu. Yang benar. Yang betul. Oke, kalau semuanya sudah benar, sudah paham, sekarang Ibu mau tes. Mau tes. Waktunya tidak lama karena semua sudah paham Sudah Ibu. Woi, Revan sudah. Sekali Revan. Cepat. Tidak boleh lihat teman punya ini. Ibu mau tes bukti apakah kamu benar-benar paham terhadap materi yang sudah Ibu berikan atau belum paham. Silakan. Oh, ada yang sudah habis. Sudah. Mari. Berarti semua sudah paham Bagus. Good job. Cepat Berarti benar-benar paham, benar-benar mengerti Oke anak-anak. Nanti untuk membuktikan apa tentang hasil yang sudah kita lakukan tadi, percobaan tadi, Ibu mau kasih kamu rencana tindak lanjutnya, yaitu membuat laporan hasil percobaan. Itu satu. Kerjanya bersama siapa? Teman. Bisa bersama orang tua juga bisa. Atau adik atau tante, om, siapa saja yang bisa Kerjanya adalah kelompok, tetapi apa? Masing-masing. Ini nanti yang kelompok 2 punya juga sama. Terus itu nanti Ibu kasih kesempatan kamu di hari Senin kumpul di hari Senin. Di hari Senin kamu kumpul. Jadi masih ada beberapa hari lagi. Terus yang berikut Ibu mau sampaikan materi selanjutnya, yaitu pertemuan berikut kita akan membahas tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dan juga tentang brosur. Kita akan membuat brosur-brosur yang dalam bentuk mini-mini yang kecil-kecil saja. Jadi nanti di dalam tugas itu ada alat dan bahan yang harus disiapkan. Semuanya sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah paham? Sudah. Betul? Ada yang mau tanya dulu? Iya. Tidak ada yang mau tanya lagi? Iya, Ibu. Baik anak-anak. Dari pembelajaran yang kita sudah lakukan, ada sebuah pesan yang mau Ibu sampaikan kepada kita semua.
doa dengan sopan. Ibu minta Nong Revan yang angkat doa. Sopan ya? Salam Maria. Marilah kita semua berdoa atas nama Bapa